Saya Iva Milatul Azariah, NIM 21014210068 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Rombel 1 tahun 2021. Berbicara tentang formalisme Rusia, formalisme Rusia ini merupakan teori sastra yang digunakan dalam telaah karya sastra. Formalisme Rusia ini pertama-tama dilahirkan karena dua hal. Yang pertama, gerakan avant-garde, dan yang kedua, reaksi terhadap aliran positivisme. Yang pertama, tentang gerakan avant-garde. Gerakan avant-garde ini berisi tentang pemberontakan dan penolakan terhadap tradisi dan kebudayaan, atau bisa disebut juga gerakan masa depan. Kemudian, keinginan sastra hendaknya menyesuaikan diri dengan zaman modern yang bergerak cepat dan bentuknya tidak mengenal ketenangan. Di poin pertama, memberontak dan menolak terhadap tradisi dan kebudayaan menunjukkan bahwa avant-garde ini merupakan gerakan masa depan atau futurisme, sehingga dikarenakan memiliki unsur gerakan masa depan ini, formalisme Rusia dikenal sebagai awal dari sastra modern. Kemudian yang kedua, reaksi terhadap aliran positivisme. Di sini tertulis tidak sependapat dengan aliran positivisme yang terlalu memperhatikan data-data biografis dalam studi ilmiah dan cenderung menganggap yang ilahi sebagai absolut dan materialisme abad mesin sebagai wilayah puisi yang mendukung revolusi. Namun perlu kita ketahui sebelumnya, apa sih itu positivisme? Positivisme yakni suatu paham yang menganggap bahwa segala ilmu pengetahuan harus berasaskan fakta yang dapat diamati. Ilmu pengetahuan yang tidak didasarkan pada keterangan panca indera, menurut paham tersebut ditolak karena dianggap sebagai spekulasi kosong. Pemikiran positivisme memiliki pengaruh kuat pada pemikiran pada umumnya, terutama para ahli sastra. Jadi, positivisme itu merupakan ilmu pengetahuan yang harus memiliki dasar fakta-fakta yang bisa diamati. Sedangkan pada kelahiran teori formalisme Rusia, aliran positivisme ini ditentang dikarenakan ternyata unsur-unsur yang terdapat dalam aliran formalisme ini bertentangan dengan aliran positivisme. Kelahiran aliran formalisme beriringan dengan berkembangnya kecenderungan penolakan terhadap pendekatan tradisional yang selalu memberikan perhatian terhadap hubungan karya sastra dengan disiplin sejarah, psikologi, dan sosiologi. Jadi sebelum lahirnya teori formalisme Rusia, telaah karya sastra itu dilakukan dengan melihat faktor-faktor pendukung, misalnya apa yang mendasari seseorang untuk membuat ini. Jadi bukan fokus pada karya sastra, namun kenapa karya sastra itu dibuat, dari faktor sejarah, dari faktor psikologi dan sosiologi. Kemudian selain itu, aliran formalisme Rusia juga didorong oleh adanya kecenderungan pergeseran paradigma dalam ilmu humaniora dari paradigma diakronis ke paradigma sinkronis. Maka pencetus gerakan formalisme Rusia ingin suatu metode telaah yang hanya fokus kepada karya sastra, bukan disiplin sejarah, psikologi, dan sosiologi. Kemudian di sini juga tertulis di bahan presentasi, kecenderungan pergeseran paradigma dalam ilmu humaniora dari paradigma diakronis ke paradigma sinkronis. Fokus kita ke dalam unsur-unsur yang terdapat di dalam suatu karya sastra, bukan alasan mengapa karya sastra itu dibuat. Nah, dalam teori formalisme kita juga harus mengetahui konsep dasarnya. Konsep dasar aliran formalisme Rusia menitik beratkan pada pandangan bahwa karya sastra mempunyai bahasa yang khas. Di sini sudah digarisbawahi. Begitupun aliran ini hanya menyentuh pada kajian intrinsik karya sastra, sebab menurutnya karya sastra tidak bisa dihubungkan dengan ilmu-ilmu yang lain dan tetap fokus pada otonomisasi tanda sebuah teks. Nah, jadi konsep dasarnya ini adalah formalisme Rusia titik beratnya itu di bahasa yang khas, bukan unsur-unsur di luar. Kita mengkajinya itu intrinsik, bukan di luar dari teks. Seperti tadi yang saya sebutkan, yang akan dikaji itu adalah sesuatu yang ada di dalam teks, misalnya dari segi kebahasaan, dari alur dan segala macam, bukan alasan penulis menciptakan karya sastra, bukan kondisi sosiologi apa yang terjadi sampai seorang seniman itu mau menciptakan karya sastra, bukan.
Kemudian teman-teman, metode yang digunakan baik dalam kebiasaan formalisme maupun sesudah menjadi strukturalisme adalah metode formal. Metode formal tidak merusak teks ataupun mereduksi, melainkan merekonstruksi dengan cara memaksimalkan konsep fungsi sehingga menjadikan teks sebagai suatu kesatuan yang terorganisir. Tertulis tidak merusak teks ataupun mereduksi, karena yang dianalisis adalah murni teks yang ada di dalam situ, tidak ditambahi unsur-unsur alasan-alasan mengapa teks itu dibuat. Kemudian ada 4 pokok gagasan dalam teori formalisme Rusia. Yang pertama, defamiliarisasi dan deotomatisasi. Kemudian yang kedua, teori naratif. Yang ketiga, analisis motif. Dan yang keempat, fungsi puitik dan objek estetik. Yang pertama, defamiliarisasi dan deotomisasi. Defamiliarisasi adalah konteks sifat sastra yang aneh atau asing. Keanehan tersebut sebagai hasil sulapan pengarang dari bahasa-bahasa netral. Keanehan tersebut sebagai hasil sulapan pengarang dari bahan-bahan netral ya. Teks sastra boleh saja sulit dikenali karena menggunakan bahasa yang spesifik, sehingga ia kehilangan otomatisasi untuk dipahami oleh pembaca. Jadi, maksud dari defamiliarisasi dan deotomisasi ini adalah pembuatan bahasa yang asing. Familiar itu kan kita bisa mengetahui dengan mudah ya, kemudian otomatis itu kita secara spontan tahu. Namun dengan teori formalisme ini kita menghilangkan unsur familiarisasi dan otomatisasi. Gitu teman-teman. Kemudian teori naratif. Kaum formalis Rusia memperkenalkan dikotomi baru antara struktur yang terorganisasi dengan bahan material yang tak terorganisir, menggantikan dikotomi lama antara bentuk dan isi. Nah, untuk kepentingan analisis itu ada yang namanya teori naratif. Mereka menekankan perbedaan antara cerita, alur, dan motif. Menurut mereka, yang sungguh-sungguh bersifat kesusastraan adalah alur, sedangkan cerita hanyalah bahan mentah yang masih membutuhkan pengolahan pengarang. Begitu teman-teman. Kemudian analisis motif. Secara sangat umum, motif berarti sebuah unsur yang penuh arti dan yang diulang-ulang di dalam satu atau sejumlah karya. Kemudian fungsi puitik dan objek estetik. Istilah fungsi mengacu pada penempatan suatu karya sastra dalam suatu model komunikasi yang meliputi relasi antara pengarang, teks, dan pembaca. Dalam pemakaian bahasa sastra, fungsi puitis paling dominan. Pesan bahasa dimanipulasi secara fonis, grafis, leksikosemantis sehingga kita menyadari bahwa pesan yang bersangkutan harus dibaca sebagai karya sastra. Nah, jadi keempat pokok gagasan dari teori formalisme ini mengandung konsep dasar dari teori formalisme Rusia tentang ciri kekhasan bahasa, tentang alur dan sebagainya. Di sini di 4 ini sudah dijelaskan ya. Nah, tujuan pokok dari teori formalisme Rusia adalah studi ilmiah tentang sastra dengan meneliti unsur-unsur kesusastraan, puitika, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Yang dianalisis adalah unsur-unsur kesusastraan ya, bukan unsur-unsur di luar karya sastra. Nah, setelah kita mengetahui sejarah dan konsep dasar dari teori formalisme Rusia, kita akan mencoba menggunakan teori formalisme untuk menelaah sebuah karya sastra. Telaah kali ini langsung diciptakan dalam sebuah artikel ya, judulnya Novel Ayah karya Andrea Hirata dalam perspektif formalisme Rusia oleh Dian Kristianti, SMP 1 Dawe Kudus, Jawa Tengah. Diterima 7 Juni 2017, disetujui 17 Oktober 2017. Nah, mengapa Dian Kristianti menganalisis novel Ayah? Itu karena novel ini memiliki alur yang unik karena berbeda dengan alur-alur novel pada umumnya. Novel ini seakan-akan menceritakan dua hal berbeda padahal sebenarnya saling terkait. Selain itu, sebagaimana karya Andrea Hirata lainnya, novel ini juga memiliki gaya bahasa yang khas. Tokoh utamanya adalah Sabari dan Zoro. Nah, kemudian dikarenakan penulisnya Andrea Hirata ini berasal dari
dari Belitung, maka di dalam novel Ayah ini memiliki gaya bahasa yang juga khas dengan daerah Belitung. Nah, selanjutnya teori apa yang digunakan dalam analisis novel Ayah ini? Nah, teori yang digunakan adalah formalisme Rusia. Formalisme adalah perspektif yang berasal dari Rusia yang menitikberatkan pada kajian, alur, dan kekhasan unsur-unsur kesusastraan sebuah karya sastra. Nah, kemudian kita menuju ke kajian analisis. Apa saja sih yang dianalisis dalam novel ini menggunakan teori formalisme Rusia? Yang pertama alur, yang kedua paparan, yang ketiga konflik, yang keempat klimaks, yang kelima leraian, dan yang keenam kajian kebahasaan. Yang pertama alur. Alur yang digunakan adalah alur maju mundur. Istimewanya adalah seperti yang saya jelaskan di awal tadi, cerita yang seolah berbeda namun sebenarnya berkaitan. Ketika membaca novel tersebut, pembaca akan memperoleh kesan bahwa tokoh Amiru dan Sabari sama sekali tidak memiliki hubungan. Amiru itu Zorro tadi. Nah, kedua tokoh tersebut diceritakan dalam kisah dan latar yang berbeda serta bergantian. Apalagi latar waktu tidak ditampilkan secara eksplisit. Nah, itu pasti akan membuat seseorang menyangka bahwa kedua tokoh ini adalah dua orang yang memiliki kehidupan berbeda dan tidak berkaitan, namun sebenarnya mereka adalah hal yang diceritakan dari awal hingga akhir. Kemudian paparan. Paparan merupakan permulaan cerita yang menjadi pengantar untuk menuju ke konflik. Pada bagian ini diperkenalkan tokoh-tokoh utama dengan keadaan-keadaannya masing-masing. Setelah itu pada bab berikutnya diceritakan tentang kondisi Amiru. Jadi di paparan ini dijelaskan tentang keadaan awal dari para tokoh utama, yakni Sabari dan Amiru atau Zorro. Kemudian yang ketiga ada konflik. Konflik berisi peristiwa inti antar tokoh yang menjadi isi pokok dari sebuah cerita. Konflik dimulai ketika secara kilas balik diceritakan tentang Sabari yang jatuh cinta kepada Marlena dan seterusnya. Nah, konflik ini bercerita tentang awal mula Sabari bertemu dengan Marlena dan kemudian kelahiran Zorro. Juga dijelaskan tentang perpisahan Amiru dan Sabari. Kemudian yang ketiga ada klimaks. Yang keempat ada klimaks. Klimaks memberikan gambaran penyelesaian dari konflik yang menceritakan bertemunya dua tokoh utama setelah 8 tahun berpisah. Klimaks ini juga menceritakan tentang pertemuan kembali antara Sabari dan Amiru setelah 8 tahun berpisah tadi ya. Kemudian yang kelima leraian. Leraian pada cerita ini menjelaskan kondisi kedua tokoh pasca bertemu kembali dan menjalani kehidupan bahagia. Kemudian tidak lepas dari leraian juga ada unsur selesaian. Bagian selesaian menceritakan kehidupan Sabari dan Marlena istrinya di akhir hayat mereka. Dan kemudian yang terakhir, kajian bahasa novel Ayah dari Andrea Hirata. Ciri kebahasaan yang paling dominan dalam novel ini adalah penggunaan majas seperti metafora, personifikasi, perumpamaan, dan hiperbola. Dalam novel Ayah, Andrea Hirata menggunakan ungkapan-ungkapan yang khas karena berlatar belakang Belitung, Sumatera yang kental dengan budaya Melayu. Kalimat-kalimat yang bernuansa Melayu sangat mendukung penceritaan dalam novel tersebut. Frasa-frasa seperti spiritualitas lari mengumpulkan seluruh tenaga dari alam semesta dan berkata dari dalam perutnya sekongkol-kongkolnya merupakan contoh dari majas-majas yang digunakan tadi. Itu yang bisa saya jelaskan tentang teori formalisme Rusia, dan kemudian kita coba merangkum telaah tadi. Pada akhirnya saya mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Jika ada kesalahan mohon dibenarkan, jika ada kekurangan mohon disempurnakan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.